Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum virtual, yaitu praktikum pengukuran dengan menggunakan alat ukur, yaitu jangka sorong. Nah, praktikum virtual ini saya menggunakan website yaitu edubemap.com. Nah, teman-teman semua bisa mengakses website ini di Google Chrome dengan melalui handphone maupun laptop teman-teman. Nah, praktikum kali ini memiliki tujuan. Adapun tujuan praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui cara pengukuran jangka sorong dan fungsinya. Kedua, yaitu untuk memahami teori kesalahan dalam pengukuran pada praktikum ini. Nah, langsung saja, pada praktikum ini kita mempunyai alat dan bahannya yaitu jangka sorong dan baut yang kita jadikan sebagai benda yang akan diukur. Nah, sebelum saya memulai percobaannya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai jangka sorong dan beberapa bagian beserta fungsinya. Nah, jangka sorong merupakan suatu alat ukur yang dapat mengukur suatu kedalaman suatu benda, mengukur ketebalan suatu benda, mengukur diameter atau panjang suatu benda. Nah, jangka sorong ini pun memiliki beberapa bagian. Bagian-bagian jangka sorong tersebut diantaranya yaitu yang pertama ini, bagian atas ini adalah rahang dalam. Rahang bagian atas ini rahang dalam. Nah, ini berfungsi untuk mengukur diameter atau lebar suatu benda, diameter luar dan lebar luar suatu benda. Nah, sedangkan yang di bawah ini, rahang bagian bawah ini adalah rahang luar, yaitu mengukur diameter dan ketebalan suatu benda juga. Nah, bedanya rahang atas dan rahang bawah ini, rahang atas ini tidak bisa digeser, sedangkan rahang bawah ini dapat kita geser-geser. Tuh. Dapat kita geser-geser ya. Nah, bagian selanjutnya yaitu ini. Ini adalah ini yang di ujung ini adalah tangkai jangka sorong yang digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda atau tabung reaksi. Nah, kemudian yang di atas ini yaitu baut pengunci yang digunakan untuk mengunci agar jangka sorongnya tidak bergeser. Kemudian ini ada baut ini kita jadikan sebagai benda yang akan diukur. Nah, jangka sorong ini memiliki dua skala, yaitu skala utama bagian atas ini dan skala nonius yang di bagian bawah. Skala utama ini digunakan dalam perhitungan yaitu dijadikan sebagai nilai kasar. Nah, sedangkan untuk skala nonius ini dalam perhitungannya kita jadikan untuk menentukan nilai desimal dalam perhitungannya. Nah, langsung saja saya akan melakukan percobaannya. Dalam praktikum ini saya akan melakukan percobaan sebanyak 3 kali percobaan. Nah, perlu diketahui untuk menentukan nilai skala nonius dan skala utama, kalau skala utama itu kita lihat garis sebelum angka 0. Nah, itu akan kita lihat berapa garis yang menunjukkan sebelum angka 0. Nah, sedangkan untuk menentukan nilai skala nonius, nah itu kita lihat garis yang sejajar dengan antara skala nonius dengan skala utama ini. Kita cari garis yang sejajar. Nah, dari situlah kita dapat skala utamanya berapa dan skala noniusnya berapa. Nah, untuk menentukan hasil pengukuran dari jangka sorong ini, rumusnya yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius yang dikali dengan ketelitian.
berarti tadi mohon maaf ya, saya ulang lagi. Jadi kehapus. Berarti untuk rumusnya, hasil hitungnya tuh skala utama ditambah dengan skala nonius dikali dengan ketelitian. Lalu di sini saja ya. Nah, perlu diketahui karena di sini di skala utamanya ini satuannya itu sentimeter, sedangkan di sini disebutkan ketelitiannya dalam satuan milimeter, maka kita ubah dulu ketelitiannya. Nah, di sini ditunjukkan bahwa skala noniusnya, skala maksimumnya yaitu angka 10. Nah, jadi kita ubah dulu ketelitiannya dengan ini. Jadi ketelitiannya yaitu 1 dibagi dengan skala nonius yang maksimum itu angka 10, berarti 1 dibagi 10. Nah, 1 dibagi 10 itu sama dengan 0,1. Itu masih dalam bentuk milimeter. Sedangkan kita harus mengubah dalam bentuk sentimeter. Nah, jadi ketelitiannya dapat 0,01 cm. Nah, ketelitian kita pakai berarti ini kita menggunakan ini. Jadi ini yang kita pakai ya. Sini saja. Nah, karena sudah kita ketahui ketelitiannya sudah kita ubah menjadi 0,01 cm, langsung saja saya mulai percobaannya. Pertama kita letakkan baut yang akan kita ukur tadi di sini. Kemudian kita geser-geser rahang bagian bawah ini, kita jepit untuk menjepit benda tadi, baut tadi. Nah, setelah itu baru bisa kita lihat skala utamanya berapa dan skala noniusnya berapa. Kita zoom dulu ya. Nah, jadi tadi skala utama itu kita lihat garis sebelum angka 0. Nah, di sini garis sebelum angka 0 ditunjukkan angka 3, 1, 2. Berarti 3,2. Berarti untuk skala noniusnya. Nah, untuk skala utamanya. Berarti kan sama dengan skala utamanya, berarti tadi 3,12. 3,2. Tambah dengan skala noniusnya, kita cari garis yang sejajar antara garis skala utama dengan skala nonius yang sejajar. Nah, di sini saya mendapatkan yang sejajar adalah angka 3. Nah, jadi 3 dikali dengan ketelitian. Nah, ketelitian tadi kita ubah jadi 0,01 cm kan. Sehingga didapatkan 3,2 ditambah dengan 3 dikali 0,01 berarti 0,03. Nah, didapatkan 3,23. Nah, ini kita anggap hasil hitung percobaan 1. Berarti ini hasilnya ya. Kita letakkan dulu. Kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita lakukan percobaan yang kedua.
Baiklah, kemudian kita lanjutkan dengan percobaan yang kedua. Nah, kita geser dulu ya rahang bawahnya. Nah, kita letakkan lagi bautnya. Kemudian kita jepitkan. Kita jepitkan menggunakan rahang. Kita geser rahang bagian bawah ini sampai menyentuh bautnya. Nah, bisa kita hitung. Yang scale value ini jangan kita patokkan ya, karena ini sering tidak sinkron gitu. Jadi kita tetap menggunakan rumus ini tadi ya, yang SH sama dengan SU ditambah SN dikali ketelitian. Nah, kita dapat melihat sendiri yang mana skala utamanya dan mana skala nonisnya. Nah, untuk percobaan kedua ini didapatkan skala utamanya, kita lihat sebelum angka 0 itu garisnya ada 1, 2, 3, berarti 3, 1, 2, 3, 3,3. Nah, berarti skala utamanya yaitu 3,3 ditambah dengan skala noniusnya yang sama, cari garis yang sama. Mana ya yang sama? Ini 9 bukan? 9 dikali dengan ketelitian tadi 0,01 cm. Didapatkan hasilnya yaitu 3,3 ditambah dengan 9 kali 0,01 yaitu 0,09 tambah dengan hasilnya yaitu 3,39. Nah, ini sepertinya kebetulan sama ya. Tunggu saya letakkan. Ini tadi H2 ya, karena kita ini percobaan kedua H2. Nah, ini tuh 3,39 sama. Kebetulan, tapi pernah juga mungkin bakalan nggak sesuai, nggak sinkron gitu ya. Jangan dipatokkan di situ. Ini lupa kita letakkan, kita ulang dulu. Terus dulu ini tadi ya. Mau kita terus letakkan yang lupa. A2 sama dengan 3,3 ditambah 9 dikali 0,01. Jadi didapatkan A2-nya 3,3 ditambah dengan 0,09. Nah, sama dengan 3,39. Nah, kita letakkan di sini dulu ya. Ini mau saya hapus dulu yang di bawahnya. Nah, kemudian untuk percobaan yang terakhir. Nah, percobaan yang terakhir kita ulang lagi ya. Percobaan yang terakhir letakkan. Kemudian kita jepit. Nah, terus sehingga didapatkan ini, kita zoom ya biar kelihatan. Nah, ini untuk skala utamanya. Nah, skala utamanya berarti H3 ya, karena percobaan ketiga. Nah, skala utamanya ini kita lihat yang sebelum garis. Nah, berarti ada 1, 2, 3. Berarti 3,3. 1, 2, 3. Karena yang 4 ini sudah segaris nih dengan 0. Berarti tidak. Kita akan cari yang sebelum garis 0. Berarti 3,3. Tambah dengan SN-nya berapa? SN cari yang selurus, satu garis. Yang satu garis yang lebih itu apa ya? 1 kali ya. 1 atau 0,1 2. Banyak kali yang ini sama. 2 ya, 2 ini 2. 2 ditambah dan dikali dengan ini ketelitiannya 0,01. Dapatkan tiganya 3,3 ditambah dengan 2,3
0,02 kali 0,01 yaitu 0,02, sehingga ketiganya didapatkan 3,32. Selesai. Nah, kita sudah melakukan percobaan sebanyak 3 kali. Untuk percobaan pertama tadi didapatkan hasil hitungnya yaitu 3,23. Untuk percobaan yang kedua kita dapatkan hasil hitungnya yaitu 3,39. Untuk percobaan yang ketiga kita dapatkan hasil hitungnya yaitu 3,32. Saya rasa cukup sampai sini. Saya jelaskan mengenai cara menggunakan alat ukur jangka sorong dan cara menghitung skalanya. Jadi saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila saya banyak terjadi kesalahan saat menjelaskannya ataupun saat menghitung nilainya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.